Oke, kita lanjutkan. Ini dimensi yang berbeda. Pemahaman yang berbeda lagi. Kata Rumi begini. Selamat tinggal hanya untuk mereka yang mencintai dengan matanya. Karena bagi mereka yang mencintai dengan hati dan jiwanya, tidak ada yang namanya perpisahan. Nah, kita itu kan patah hati misalnya, itu kan karena jauh, ditinggal, tidak dibersamai lagi. Dia tidak mau lagi dekat denganku. Itu kan kita definisikan sebagai patah hati. Terus kita sedih karena itu. Kalau kita sedih karena itu, kata Rumi, ini kemungkinan kita hanya mencintai dengan media mata. Hanya karena tidak melihat dia di sisi kita, kita menyebut itu perpisahan. Padahal bagi orang yang memang benar mencintai, cinta itu hadirnya dalam hati dan dalam jiwa. Hati dan jiwa itu tidak mengenal perpisahan fisik. Sejauh apapun dirimu, engkau tetap ada dalam diriku. Maka goodbye atau selamat tinggal itu hanya untuk mereka yang cintanya hanya dengan mata, kata Maulana Rumi. Tapi bagi mereka yang mencintai dengan hati dan jiwanya, tidak ada yang namanya perpisahan. Ini boleh juga dipakai dalil bagi mereka yang LDR-an. Ya. Jadi kalau kamu hari ini sedang galau karena LDR-an, kamu kirim quotes-nya Rumi ini padanya. Jadi selamat tinggal hanya untuk mereka yang mencintai dengan matanya. Karena bagi mereka yang mencintai dengan hati dan jiwanya, tidak ada yang namanya perpisahan. Baik, ini sisi dalamnya cinta berarti memang tidak bisa patah. Kalau memang kita benar mencintai, sebenarnya perpisahan itu tidak mungkin. Karena yang kita cintai pasti akan selalu ada di hati kita dan di jiwa kita. Meskipun dia misalnya, wah ini dia kok nikahnya sama orang lain, ya kita sudah lama. Iya kan fisiknya sama orang lain, tapi cintamu padanya kan masih ada di sini. Iya. Jadi Yo abot rek memang. Tapi kan untuk menghibur diri perlu teori ini. Biar kamu nangismu ndak keras-keras. Jadi ini makanya quote ini jangan dikirimkan ke mantanmu yang sudah punya pasangan ya. Nanti bisa jadi masalah itu. Mantan kok ngirim yang ini, itu bisa trouble itu. Baik, kita lanjutkan ya. Ini salah satu pendapatnya Maulana Rumi. Ini menarik kalimat ini. Biarlah sang pecinta menjadi tercela, menjadi gila, menjadi linglung. Orang yang sadar akan khawatir tentang hal-hal buruk. Biarlah sang pecinta saja. Ini sebenarnya ingin bilang, orang itu kalau memang benar mencintai, dia tidak akan peduli. Dianggap tercela, dianggap gila, dianggap linglung. Ya konteksnya Maulana Rumi ini cinta ilahiyah ya, cinta kepada Allah. Meskipun sebenarnya cinta pada pasangan kadang-kadang juga ada yang selevel ini. Orang normal yang sadar biasanya tidak senang dengan disebut gila, disebut orang bingung, disebut kamu itu mbok yang waras. Kita kan orang normal itu tidak senang begitu. Tapi orang yang mencintai tidak peduli. Disebut tidak waras tidak masalah. Disebut gila juga tidak masalah. Disebut ngeyel juga tidak masalah, tidak apa-apa.
Iya. Oke. Baik. Iya. Itu. Oke ya. Yang kesenggol langsung bunyi. Nah, baik kita lanjutkan. Jadi tidak masalah bagi orang yang mencintai. Biarlah sang pecinta saja. Itu kayak apa ya? Kayak Dylan yang bilang bahwa biar aku saja, kamu tidak akan kuat. Jadi kata yang mencintai begitu. Sudahlah, tidak apa-apa. Untuk yang gila-gila, yang linglung-linglung, tidak apa-apa. Biar aku saja, kamu orang normal tidak akan kuat. Berarti apa? Ya termasuk kegalauan, kegelisahannya, patah hati. Itu bagi seorang pecinta adalah sesuatu yang biasa. Tidak akan terlalu merisaukannya. Karena dia tidak kehilangan dan tidak kekurangan apapun dari cintanya. Jadi biarlah sang pecinta saja. Biarlah yang mencintai saja. Baik. Masih ada lagi. Kalau ini bahasa saya, kalau kalian punya kemampuan ini, kalian akan bahagia. Kemampuan menikmati penderitaan. Jadi Rumi kan dikenal dengan tarian Darwis berputarnya. Kata beliau begini, menarilah saat lukamu terbuka. Menarilah saat kamu telah merobek perbannya. Menarilah di tengah pertempuran. Menarilah dalam darahmu. Dan menarilah pula saat kamu benar-benar bebas. Jadi ini Rumi menceritakan betapa terjalnya jalan cinta itu. Engkau akan terluka berkali-kali, tapi tetaplah menari. Menarilah di tengah pertempuran dan menarilah dalam darahmu. Meskipun pada akhirnya ketika kamu mampu menikmati segala penderitaan itu, engkau akan benar-benar bebas. Jadi, ini diilustrasikan ketika Rumi itu kan pertama kali melakukan tarian yang masyhur sekali. Darwis berputar itu kan ketika beliau sedang sedih, sedang galau, ditinggal gurunya, Syekh Samsuddin At-Tabrisi. Ketika beliau sedang ada di sebuah tempatnya pandai besi, mendengarkan besi yang ditempa, diiringi oleh kesedihannya, akhirnya tubuhnya bergerak sendiri. Itu bisa kamu bilang bergerak dalam kesedihan. Tapi kesedihan ini dibawa menari dan dibawa naik menghadap Allah. Maka di antara rumusnya kalian menghadapi kesedihan, menghadapi patah hati itu, kalian akan sangat tangguh kalau bisa sampai di level bisa menikmati kesedihan. Bisa menikmati kegalauan. Boleh kamu bikin jargon, galau itu asik loh. Sedih itu menarik. Banyak karya-karya besar lahir karena kesedihan. Karena kegalauan. Sering saya bilang, energinya orang sedih, energinya orang patah hati itu luar biasa. Tinggal kamu mampu atau tidak menikmati dan mengelolanya. Jadi kayak kalian waktu jatuh cinta itu kan energinya juga besar. Tinggal mampu atau tidak kalian mengelolanya. Misalnya orang jatuh cinta itu tiba-tiba jadi puitis. Dikit-dikit nulis puisi. Mbok ya sekalian nulis buku puisi. Lumayan, mumpung kepalamu sedang meledak-ledak, menyala-nyala dengan cinta. Terjemahkan itu dalam kreativitas. Orang jatuh cinta misalnya, itu semangat-semangatnya melayani, membahagiakan yang dicintai. Mbok yo yang dicintai itu mengarahkannya untuk yang produktif, kreatif. Kalau kamu cinta padaku, ayolah kamu lulus semester 7.
Kalau kamu cinta padaku, loh ini kan energinya jadi luar biasa. Diarahkan ke yang positif, kreatif gitu loh. Jangan hanya minta yang kecil-kecil, yang sepele-sepele. Kalau cinta padaku, mau neraktir aku ndak sepele itu. Mintalah yang lebih monumental. Jadi itu yang saya maksud energinya. Karena biasanya ketika yang meminta yang dia cintai, itu dia bisa tenaganya berkali-kali lipat. Kecerdasannya meningkat berkali-kali lipat. Hanya karena ingin membahagiakan yang dicintai. Maka seperti yang disampaikan oleh Rumi ini, menarilah saat lukamu terbuka. Menarilah saat kamu merobek perban. Menarilah di tengah pertempuran. Menarilah dalam darahmu. Menarilah pula saat engkau benar-benar bebas. Pada puncaknya, cinta akan membuatmu bebas. Yang paling jelas ya bebas dari belenggu ego dirimu sendiri. Orang mencintai itu kan ketika orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Baik, saya lanjutkan. Nah, Maulana Rumi juga pesan pada kita, rasa sakit yang kamu rasakan ini adalah membawa pesan. Dengarkan mereka. Jadi ini latihanlah mendengarkan lukamu sendiri. Latihanlah memahami pesan yang dibawa oleh kesedihan dan dukamu. Maka jangan terlalu hanyut emosional oleh pengalaman pahit yang kamu miliki. Tapi coba dengarkan ada pesan apa, ada hikmah apa yang bisa kamu raih. Yo karena yang pesan ini Maulana Rumi yo, berarti perhatikan dia memberitahumu apa dalam rangka meningkatkan kedekatanmu kepada Allah. Dalam rangka menghidupkan cintamu kepada Allah. Peristiwa pahit apapun coba kamu dengarkan. Dia membawamu pesan apa, membawakanmu pesan apa yang itu membuatmu tambah dekat pada Allah. Jadi pesan yang arahnya ke sana. Dengarkan. Karena ketika Allah menetapkan sesuatu, pasti tidak ada yang sia-sia. Termasuk menetapkan patah hatimu. Pasti Allah tidak sedang iseng, tidak sedang saya coba anak ini kalau tak bikin patah hati kayak gimana, pasti tidak sekedar itu. Pasti Allah ingin sesuatu yang lebih besar dan lebih penting dari itu. Maka penting kita mampu membaca luka, mendengarkan patah hati. Ayat itu kan tidak hanya ayat tertulis, tapi juga ayat-ayat kauniyah. Patah hatimu dan lukamu itu ayat-ayat Allah juga. Coba dengarkan pesannya dari situ. Jangan-jangan mengingatkanmu atau mengujimu atau mendorongmu untuk tambah dekat padanya. Dan seterusnya. Baik, kita sudah ketemu Maulana Rumi dan ada kalimat yang menarik dari beliau. Di mana ada kehancuran, di situ ada harapan akan harta karun. Harta karun itu kan biasanya terkubur di balik puing-puing. Kalau tersimpan di lemari kan tidak disebut harta karun. Harta karun ini biasanya tersembunyi. Dan ini ada di balik kehancuran. Maka temukan mutiara-mutiara, temukan harta-harta di balik kesedihanmu, di balik kehancuranmu. Pasti banyak kalau kamu jeli mencarinya. Jadi ini lanjutan dari quotes yang tadi ya. Jadi dengarkanlah dan cermatilah, insya Allah kamu akan ketemu harta karun yang di situ kamu akan bangkit kembali, lahir kembali, jadi sosok yang lebih kuat, lebih hebat dari sebelumnya. Jadi ini pesan dari beliau. Di mana ada kehancuran, di situ ada harapan akan harta karun. Jadi jangan terlalu lama nangis-nangis sedihnya.
Beri waktu tersendiri, tapi kemudian segera move on. Bacalah kesedihanmu, dengarkan pesannya, carilah mutiara-mutiara di baliknya, terus lahirlah kembali jadi sosok yang baru yang lebih tangguh. Ini yang diinginkan oleh Maulana Jalaluddin Rumi. Baik. Nah, ini tadi hubungannya dengan kesepian ya. Memang kalau kita sedang sakit, kita sedang sedih itu perlu teman. Tapi seandainya tidak ada teman dan kamu merasa sendirian, jangan merasa kesepian. Seluruh alam semesta ada dalam dirimu. Jadi, kalau sekedar ingin cerita, ingin curhat, dalam dirimu lengkap. Ada komponen alam semesta. Jangan merasa sendiri. Wong kamu itu sendirian saja sebenarnya kan sangat ramai. Kalau tidak percaya, kalau kamu di kamar sendirian itu kan, ya memang suaranya tidak ada, wong kamu tidak ngobrol. Tapi pikiranmu kan riuhnya luar biasa. Ramenya luar biasa. Kalau sekarang kadang-kadang tidak hanya pikirannya, mulutnya juga rame. Apalagi kalau pas main game. Ya, kamu marah-marah sendiri, mesuh-mesuh dewe, ngamuk-ngamuk dewe. Apalagi pikiranmu. Pikiranmu itu kan tidak pernah diam. Ketika kamu sadar, ya pikiranmu bunyi terus. Tentang apa saja. Kamu sebenarnya ramai. Jadi tidak perlu merasa kesepian. Seandainya kok dalam kesedihanmu kamu tidak menemukan teman. Engkau sendiri cukup. Jangan merasa kesepian. Alam semesta ada dalam dirimu. Nah, ada kalimat menarik dari Rumi yang beliau sampaikan tadi mungkin berat. Engkau yang sedang sedih mungkin sulit, tapi I know you are tired, but come, this is the way. Aku tahu engkau mungkin sangat lelah. Berat sekali melaksanakan yang dipesankan tadi. Tapi memang inilah jalannya. Jadi inilah jalan yang berlawanan dengan jalur menuju keputusasaan. Jadi aku tahu engkau lelah, tapi inilah jalannya. Ayo pelan-pelan kamu tempuh jalan ini. Jangan mengambil jalan yang sebaliknya, yaitu jalan keputusasaan. Baik, ini dipesankan tadi ya. Sejak awal tadi kan sudah ada banyak tips-tips untuk kita bisa mengatasi rasa sedih dan hati kita yang patah tadi. Paling tidak kita menghindari gol di gawang keputusasaan. Dan memang hanya ini jalannya, kata Maulana Jalaluddin Rumi.